Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Busri. Semoga kalian selalu sehat walafiat ya, sehat-sehat selalu, selalu sukses, selalu bahagia, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi, kalian harus berbahagia, teman-teman. Jaga kesehatan karena sekarang lagi musim pancaroba ya, banyak yang sakit, teman-teman. Anak saya juga lagi sakit dan semoga segera sembuh ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin teman-teman ada kemarin yang bilang kok bikin videonya nggak rutin mbak, katanya gitu. Mohon maaf karena saya ini momong teman-teman, itu momong bocil ya, momong anak saya si Putra, karena dia tuh anaknya nggak bisa ditinggal, jadi bukannya dia nggak bisa mandiri, cuman dia itu terkadang tuh kalau main tuh pulang-pulang nangis kayak gitu teman-teman, pulang-pulang nangis terus. Saya tanya kenapa nangis, terus dia bilang tadi Putra di sono takut mama, takut takut ada itu mbahnya mukanya jelek kayak gitu. Nah eh, jadi seperti itu ya teman-teman. Bukan berarti dia tidak mandiri, tapi terkadang itu karena dia bisa melihat yang di luar kemampuan manusia lainnya. Saya juga bingung terkadang ini mau diapain ya anak, saya bilang gitu. Kemarin waktu saya bawa ke Candi Ceto, ke Alas Ketonggo pun dia waktu mandi nggak mau apa namanya teman-teman, nggak mau ditemani, dia mandi sendiri, berendam sekungkum sendiri teman-teman. Dan dia kemarin ngajak mama Putra mau mandi di sana lagi tuh. Saya bilang ntar tunggu kalau ayahnya pulang, karena ayahnya ada di Jakarta. Oke teman-teman, itu sedikit cerita tentang Putra ya. Kali ini saya akan bercerita. Kemarin temen saya itu ada yang ke laut dan dia sempat kesasar juga. Jadi dia ini bilang sama saya, menanyakan soal Kitunggul Wulung teman-teman. Dia bilang gini, Mbak Sri, saya tuh kemarin tuh 2 hari tuh hampir hilang Mbak. No. Terus saya tuh ketemu sama Kitunggul Wulung, terus kan Mbak Sri bawain saya itu ya ake itu, terus dia mengenali loh Mbak. No. Terus saya disuruh pulang gitu. Nah jadi singkat cerita ini gini teman-teman, ini teman saya ini mendaki. Dia sebenarnya bukan pendaki pemula, bukan, dia tuh memang sudah sering mendaki. Dan kebetulan kemarin tuh Lau ini memang lagi rame ya, lagi rame pendakian. Pada akhirnya dia ini ikut mendaki teman-teman, mendaki tektok gitu. Tektok itu adalah, kalau teman-teman tahu tuh, dia mendaki tapi nanti turun lagi gitu loh. Nah dia lewat Cemoro Kandang. Lewat Cemoro Kandang dia nggak bawa teman-teman, dia nggak ada teman, dan berbekalan pun seadanya karena pendaki TikTok ya. Jadi dia naik terus turun lagi gitu. Nah, normalnya pendakian melalui Cemoro Kandang itu ya paling lama 10 jaman lah. 10 jam itu kita udah banyak istirahatnya. Tapi kalau cepet ya bisa 6 sampai 7 gitu loh. Nah ini teman saya ini orangnya memang sangat sangat fit, sangat fit. Dia ikut Basarnas juga. Dia mendaki itu nggak ada ini teman-teman, nggak ada gangguan apa-apa sampai dia itu sampai ke Boyem. Jadi dia tuh melipir gitu teman-teman. Sudah sampai yang pos 5 itu warung itu dia melipir ke tempat Boyem. Nah pulang dari Boyem itu kejadian, dia maksudnya mau lewat Cemoro Sewu, pulangnya tuh lewat Cemoro Sewu. Jadi dia nggak ke puncak teman-teman, dia lewat Cemoro Sewu. Tapi kayak ada yang manggil gini, kau usah metu kono,
lewat jalanmu mau, jadi nggak usah lewat situ, lewat jalanmu yang tadi aja, katanya gitu. Terus dia ini gini, teman-teman, siapa, kan saya nggak ada temennya gitu. Terus dia jalan teman-teman, dia jalan balik lagi ke pos 5 yang itu. Dia balik lagi itu dia itu teman-teman, apa namanya, kayak ada yang Noel gitu loh. Dibilang, "Mas, cewekan," katanya, "kita sendirian Mas." "Iya." "Oh, kok hebat banget." "Enggak, cuma udah biasa," katanya gitu. "Oh, sampai enggak takut Mas?" "Enggak, saya enggak takut." Nah, ngobrol-ngobrol, orang ini nih bilang gini, "Mas, saya turun sama sampean ya." "Iya, ayo turun." Ikutlah turun mereka. Terus dia kan tadinya mau lewat Cemoro Sewu, ini nggak jadi teman-teman, dia nggak jadi lewat Cemoro Sewu, dia lewat jalur Cemoro Kandang. Nah, terus dia ini udah pikirannya udah macem-macem, kok ini jalurnya kok, karena dia apalah, dia tahu lau persis, dia tahu jalur-jalurnya, dia pasti dia tahu lah, dia orang ikut tim SAR juga. Kok ini kayaknya bukan jalan yang saya lalui, gitu. Terus kok ini ada kampung, kata dia, nggak mungkin Gunung Lawu ada kampung. Dia ini posisi sadar teman-teman, dia itu sadar ini bukan jalan, ini bukan Lawu ini, gitu. Terus dia tanya, "Mas, ini daerah mana ya Mas?" Tanya sama yang orang tadi itu. Terus orang nanya, diem aja, diem teman-teman, diem. Terus, "Mas, ditanyain kok, ini kampung mana?" katanya gitu kan, karena yang ngajak pulang ini kan yang ini. Terus masih diem, nggak ngomong dia. Terus akhirnya teman saya ini bilang gini, "Mas, sampean ki setan apa menungso sih? Sampean ini hantu apa manusia sih? Ditanyain kok diem aja," gitu. Langsung orangnya ini balik temen, seret gitu, ngeliatin teman saya ini. Wah, ini muka katanya hancur, banyak belatungnya teman-teman, banyak belatungnya. Terus teman saya ini lari, dia kata dia ini dia lari. Nah, ketemulah satu rumah di pertigaan gitu, dia ketemu di situ itu dia diem. Terus dia ini begini teman-teman, "Allahu Akbar, saya di mana ini?" katanya gitu kan. Dia tuh posisi sadar, dia tuh hebatnya itu teman-teman, dia sadar, "Ini bukan tempat saya ini, di mana saya?" katanya, masih. Nah, begitu dia mikir, dia nggak nangis, nggak maksudnya tuh nggak nangis, nggak panik, nggak teman-teman, karena dia juga orang tahu juga. Dia tuh mikirnya gini, itu tadi siapa ya, ini kampung mana, dia tuh masih berpikir ini kampungnya mana, katanya dia begitu. Nah, sampai pada itu tuh dia tuh ketemu sama seorang bapak-bapak ini bilang gini, "Mas, sini, nggak usah takut ini, nggak apa-apa, sini mah saya ini lurahe," katanya gitu. "Oh, saya ini di mana Pak?" katanya. "Dah, kamu di sini aja." Dikasih tahu namanya, "Iki jenenge Kampung Nirmoyo," katanya gitu. "Oh, Kampung Nirmoyo Pak." "Iya." "Bapak namanya siapa?" "Aku gitu Gulwulung," gitu. Terus, "Oh, Bapak rumahnya di sini?" "Ya, saya rumahnya di sini." "Udah, enggak usah takut Mas, sampai sama saya aman," gitu. "Nanti saya antar pulang. Ini memang bukan kampung kamu. Ini bukan memang bukan tempatmu, tapi nggak usah takut.
saya akan nganter kamu pulang, kata gitu. Kitungulung ini. Terus dia itu diajak jalan sama Kitungulung nih teman-teman, diajak jalan. Yang lewatin itu ngelewatin sungai kecil kayak gitu, ngelewatin jembatan. Terus dia itu berasa ada yang manggil namanya, Ruth, Ruth, Rudy gitu, Rudy, nggak usah pulang Ruth, di sini aja gitu. Terus Kitungulung bilang, wis mas, nggak usah diperhatikan, nggak usah dihiraukan, ayo terus jalan, kata gitu. Terus Kitungulung ngajak dia jalan, terus jalan dia. Terus ada orang ketawa, kata temen-temen, ketawa kan, pokoknya ketawa udah luar biasa ketawanya itu. Terus Mas Rudi ini kan orangnya juga orang bisa juga, dia baca-baca, mbah ini ki teng alam pasar setan boten, kata. Ke pasar setan enggak mbah, kata. Oh enggak mas, sampean ini dibilangin ini desa Nirmoyo, katanya gitu. Terus saya lurahnya, katanya gitu. Oh nggih mbah, udah sampean nggak usah banyak ngomong, ayo ikuti saya terus, ikutilah Kitungulung ini teman-teman, Kitungulung. Nah pas dia ikuti Kitungulung ini, habis nyebrangin yang jembatan kecil tadi, dia ini melihat almarhum bapaknya. Dia itu melihat almarhum bapaknya, bilang gini, le kamu nek bisa nang ceket-ceket, katanya, kamu kalau bisa cepetan jangan di sini terlalu lama le, kata bapaknya tuh begitu. Jangan terlalu lama, cepetan pulang ya. Oh iya pak, bapak di sini ngapain? Enggak, aku ngandani, saya cuma mau nyamperin ngasih tahu kamu kok le, kata gitu. Oh iya pak, saya nanti pulang, kata dia begitu. Jalanlah dia itu sama Kitungulung ini sampai di sebuah gerbang teman-teman. Gerbangnya itu tinggi, dia gambarkan itu tinggi besar, warnanya hitam gerbang. Nah di balik gerbang itu ada sinar matahari. Nah Kitungulung itu bilang gini, mas, ini ya mas, udah sampean pulang, gitu. Sampean pulang, nanti pesen ke sama yang punya cincin itu, katanya gitu. Pesen ke sama punya cincin itu, anaknya suruh bawa ke Alas Ketonggo ya mas, katanya gitu. Anaknya suruh bawa ke Alas Ketonggo ya mas. Yang punya cincin ini pak, Mbak Sri, katanya gitu. Iya, nanti sampaikan anaknya suruh bawa ke Alas Ketonggo. Iya pak, nanti saya sampaikan, kata Mas Rudi ini begitu. Terus pada akhirnya ini jalan terus teman-teman, jalan. Mas Rudi ini jalan. Ini udah sampai dia itu udah sampai di deket Simaksi kan teman-teman. Kalau Cemoro Kandang itu ada satu bangunan rumah ya. Nah Mas Rudi itu udah ada di samping rumah itu gitu loh. Mas Rudi bilang, alhamdulillah, kata dia, alhamdulillah saya udah kembali ke alam saya, kata dia begitu. Astagfirullahaladzim, dia nyebut gitu teman-teman. Dia nyebut alhamdulillah, astagfirullahaladzim, kata dia. Terus udah gitu pulanglah Mas Rudi ini, pulang. Terus malam itu sekitar jam 8 di hari berikutnya tuh Mas Rudi ke tempat saya. Mbak Sri kenal nggak sama Kitungulung, katanya gitu. Oh kenal mas, Tunggululung kan yang waktu saya dibawa ke Gunung Lawu itu mas, nolongin saya bilang gitu. Emang kenapa? Gitu. Ini Mbak Putra suruh bawa ke Alas Ketonggo. Masa mas? Iya, suruh bawa ke sana Mbak.
Tapi ya terserah, kalau Mbak Sri nggak percaya ya nggak apa-apa, tapi suruh bawa ke alas ketonggo. Terus saya ingat teman-teman bahwasanya Putra itu di umur 8 tahun 3 bulan. Ini kan Putra udah 8 tahun 3 bulan ya teman-teman. 8 tahun 3 bulan dia itu memang harus dimandikan di, kalau nggak Gunung Penanggungan sama Lawu dan alas ketonggo. Terus saya itu inget, oh iya ini, akhirnya saya bawalah dia ke alas ketonggo itu teman-teman buat mandi, buat hukum itu. Dan alhamdulillahnya Putra di sana juga ini mau hujan teman-teman, mendung nih, gelap. Dia itu bisa adaptasi gitu loh teman-teman, seperti nggak ada beban. Nah pada akhirnya saya bawa dia ke sana dan akhirnya dia mandi, dia pulang dapat 1 ake batu cincin. Nanti cincinnya itu saya upload di short ya teman-teman, itu short. Jadi teman-teman kalau mau lihat nanti bisa dilihat videonya. Jadi Putra itu dapat itu. Jadi saya tuh juga tidak tahu teman-teman, Putra ini suatu saat akan jadi apa dan harus bagaimana, saya tidak tahu. Intinya saya hanya pasrah sama jalan yang dikasih Gusti Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya mampu menerima dan saya tidak ingin memikirkan sesuatu yang di luar batas kemampuan saya. Gitu ya teman-teman. Doakan Putra jadi anak yang baik dan dia bisa bermanfaat untuk kehidupannya suatu kelak nanti. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Hujan harus saya akhiri. Mohon maaf jika ada kurang salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.